إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayolah ikhwah azri wa azakumullah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk melanjutkan kembali membacakan kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala. Bab yang kita bacakan masih di dalam bab yang ke-19, yaitu tentang bab nikmat. Itu pada asalnya seluruhnya dari Allah. Adapun dosa itu asalnya dari syaitan. Terakhir kita sampaikan setelah disebutkan oleh beliau tentang masalah dosa dan atau ditelantarkannya seseorang, kemudian disebutkan tentang perlunya rasa harap dan rasa cemas hanya kepada Allah, kemudian juga sebab-sebab taufik yang terakhir. Maka kita sekarang membacakan dari kitab beliau Asbabul Khidlan, itu sebab-sebab penelantaran. Kalau di bab sebelumnya tentang sebab-sebab taufik, orang mendapatkan taufik, itu intinya ketika seseorang itu dia meyakini bahwasanya nikmat dari Allah. Setelah dia meyakini bahwasanya nikmat datangnya dari Allah, kemudian dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itulah yang menjadikan wasilah dia senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Keyakinan yang dimiliki bahwasanya nikmat itu dari Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya ketika kita mendapatkan nikmat, apapun nikmat yang kita dapatkan, itu sama sekali bukan hak kita. Itu sama sekali bukan hak kita untuk mendapatkan nikmat tersebut. Tapi itu semata-mata adalah dalam bahasa beliau sedekahnya Allah Ta'ala. Maka kalau kita sering mendengarkan ayat la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur niscaya aku tambahi nikmat bagi kalian. Siapa yang menambahi? Allah. Apakah kita pantas apalagi menuntut, ya Allah saya berhak untuk mendapatkan nikmat ini? Nikmat siapa? Allah. Kadang-kadang kita merasa bahwasanya kita pantas mendapatkan nikmat, ternyata kita tidak berhak untuk itu. Kenapa? Karena kurangnya kita mengarahkan keyakinan kita nikmat itu dari Allah Ta'ala. Inilah para jamaah, ya, yang butuh adalah ilmu tentang ini. Bahwasanya kita mendapatkan nikmat semata-mata adalah maha lemah lembutnya Allah, kasih sayangnya Allah, sedekahnya Allah. Bukan itu, bukan hak kita. Bukan hak. Sehingga ketika kita semakin diberi nikmat Allah Ta'ala, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terjadi ketika kita sudah melakukan berbagai macam upaya usaha beribadah, mendapatkan nikmat, nah biasa-biasa saja.
Begitu diuji Allah Ta'ala, dicabut nikmat kita, padahal ibadah kita mungkin semakin bertambah, kita bertanya-tanya, saya semakin beribadah kok nikmat saya berkurang ya? Maka bisa jadi ini karena kurang yakinnya rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang bagian awal tentang sebab-sebab taufik. Maka kalau ingin mendapatkan taufiknya Allah Ta'ala, harus yakin seyakin-yakinnya nikmat dari Allah. Semakin Allah memberikan nikmat kepada kita, kita semakin dekat. Di satu sisi kita semakin takut jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dicabut lagi oleh Allah Ta'ala. Itu yang akan mendekatkan kita dengan taufiknya Allah. Taufik itu tidak satu para jamaah. Dalam bahasa yang mudah, taufik itu bisa dalam bahasa lainnya adalah amal. Kalau kita memiliki ilmu yang hak, ilmu tentang agama Islam, tentang ibadah, kemudian setelah kita mengetahui, kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, itu tanda kita mendapatkan taufik. Betapa banyak orang dia mengetahui ilmunya. Ambil contoh seperti sholat. Ketika ditanya gimana hukumnya sholat, wajib. Sholat berapa kali dalam sehari? 5 waktu. Sholat di rumah dengan di masjid, baik mana di masjid, tahu. Tapi apakah diamalkan? Tidak semua. Maka ini berarti belum mendapatkan taufik untuk mengamalkan ilmunya. Itu diantara salah satu bentuk taufik. Sekarang kita baca para jemaah, itu sebaliknya. Sebab-sebab ditelantarkannya hamba ini oleh Allah Ta'ala. Berarti kan sebaliknya. Kalau seorang mendapatkan taufik karena dia yakin nikmat dari Allah, dia semakin bertambah syukurnya ketika nikmat ditambah. Dia takut kalau nikmatnya dicabut Allah Ta'ala. Maka ketika dia itu ditelantarkan Allah Ta'ala, jadi tidak meyakini nikmat datangnya dari Allah. Itulah inti bab yang akan kita bacakan. Tapi untuk lebih jelasnya, beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah Ta'ala mengatakan, wa sababul khidlani, sebab penelantaran Allah Ta'ala kepada hambanya, adamu solahiyatil mahal, yaitu tidak layaknya kondisi seorang tidak layaknya kondisi seorang hamba. Artinya apa? Kadang ada hamba yang mereka itu memang layak untuk mendapatkan nikmat, tapi ada yang tidak layak. Jadi tidak layaknya kondisi wa ahliyatihi, dan keahliannya, kemampuannya, wa qabuli li nikmah, dan menerima nikmat. Orang yang ditelantarkan Allah Ta'ala itu bukan karena Allah benci padanya, tidak, tapi karena memang dia orangnya tidak layak, tidak pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut. Ya. Apa yang terjadi atau apa kondisinya? Katakan oleh beliau, bihaitsu law wafatun ni'am, di mana ketika seorang ini dia mendapatkan nikmat, maka dia mengatakan apa? Hadza li, saya dapat ini karena saya, berkat usaha saya, berkat kejeniusan saya, berkat kepandaian saya dalam memanage. Diarahkan kemana? Dinisbatkan ke siapa? Ke dirinya. Hadza li wa innama utituhu, hanyalah aku diberi nikmat Allah Ta'ala ini li anni ahluhu mustahiku, karena aku memang sudah menjadi ahlinya, aku memang menjadi pemilik nikmat itu, wa mustahiku, dan itu aku berhak untuk mendapatkan nikmat itu. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Qarun. Kita tahu Qarun yang Fir'aun, ya. Qala, beliau mengatakan, Qarun mengatakan dalam firman Allah yang disebut Allah Ta'ala,
innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Hanyalah aku diberi ilmu ini, diberi ilmu kemampuan ini, diberi harta ini, itu karena kemampuan dari sisiku. Jadi dia memiliki harta yang Masya Allah, bahkan dikisahkan sampai kuncinya saja tidak mampu untuk dipotong oleh orang satu, bahkan beberapa orang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kesombongan yang muncul, yang dia dapatkan dinisbatkan, diarahkan kepada dirinya. Maksud dari ayat ini disebutkan oleh beliau, ai ala ilmin alimahullah indi. Itu maksudnya adalah ilmu yang Allah ajarkan, beritahukan kepadaku. Dia sebenarnya mengakui bahwasanya dia punya ilmu dari Allah. Tapi setelah dia dapatkan, dia merasa miliknya, Allah seakan-akan sudah lepas. Hingga karena itu milik saya, Allah berikan saya ilmu, sudah berhak, astahiqu bihi dalika. Maka aku berhak mendapatkan itu, ya, mendapatkan hal itu. Wa astaujibuhu, dan aku layak, aku wajib mendapatkan itu. Wa astahiluhu, dan aku pemilik, memang menjadi pemilik yaitu harta tersebut. Nah, inilah para jamaah kesombongan. Ketika menisbatkan apa yang didapatkan terhadap Qala Al-Farra rahimahullah ta'ala, berkata Al-Farra sallallahu merahmatinya, maksudnya ai ala fadlin indi anni kuntu ahlahu wa mustahiqan lahu idza utitu. Maksudnya adalah ala fadlin, itu atas karunia indi yang ada pada sisi. Anni, bahwasanya aku kuntu ahlahu, aku memang pemiliknya. Wa mustahiqan lahu, aku berhak atas hal itu idza utitu, ketika aku diberi Allah taala nikmat, apa yang dimiliki, yang diyakini, ya pantas itu memang sudah bagianku. Sudah seharusnya Allah memberikan nikmat kepadaku itu. Nah, inilah para jamaah, gambarannya orang itu diberi nikmat kadang-kadang sama. Ibaratnya ada dua orang diberi nikmat yang sama, mungkin memperlakukan nikmat itu bisa berbeda. Satu bisa jadi dia memperlakukannya dengan yang pertama, misalkan tadi taufik dari Allah Ta'ala, mensyukurinya, jadi dia mendapatkan taufik. Yang satu adalah dengan mengatakan memang sudah layak bagi dirinya. Ini malah justru ditelantarkan Allah Ta'ala. Kenapa ditelantarkan? Apakah nikmatnya ada? Ada, tapi keyakinannya yang salah. Allah Muqatil juga mengatakan, yaqulu ala khairin alimahullah, bahwasanya semua kebaikan yang Allah ajarkan kepadaku sehingga aku mendapatkan hal tersebut. Jadi intinya di sini para jamaah, bahwasanya orang ketika ditelantarkan Allah Ta'ala karena dia tidak pantas, tidak layak. Ketidakpantasan, ketidaklayakannya karena dia menisbatkan nikmat itu kepada kemampuan dirinya. Lebih jauh dikatakan oleh beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Batakar Abdullah bin al-Haris bin Naufal, ceritakan Abdullah bin Haris bin Naufal, dia menceritakan tentang yaitu Nabi Sulaiman bin Dawud, bima utiya minal mulk, ketika Nabi Sulaiman diberikan kerajaan. Kita tahu bagaimanakah raja yang paling kaya raya adalah Nabi Sulaiman. Tsumma qara'a qalahu ta'ala, dan beliau menyitir ayat Allah Ta'ala, ada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku, yang Allah mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Kita tahu para jamaah, ini kisahnya ketika beliau menginginkan agar singgasana Ratu Bilqis datangkan ke hadapannya. Awalnya bin Ifrit maka menawarkan diri, aku sanggup untuk mendatangkan sebelum engkau wahai Nabi Sulaiman beranjak dari tempat. Dan ada seorang ahlul ilm, ya, pada saat itu kemampuannya juga memiliki kemampuan
bahasanya yaitu yang masya Allah, kemampuan kalau bahasa sekarang ilmu gaib ini. Tapi ini adalah karunia dari Allah. Katakan bahasanya aku akan datangkan sebelum dalam waktu sekejap mata. Maka begitu bahasanya bebasnya, ya lakukan, tahu-tahu sudah di hadapannya. Maka ketika itu terjadi, Nabi SAW mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabb. Yang Allah mengujiku apakah kau bersyukur ataukah kufur. Bersyukur berarti menyatakan bahwasanya hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Allah lah yang memudahkan sehingga bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba yaitu Bilqis ke hadapannya. Ataukah aku kufur? Kufur merasa bahwasanya aku raja, bisa memerintahkan bawahanku, tinggal perintah, tinggal dilaksanakan. Ya. Di sini para jamaah sitir oleh beliau tentang kisahnya Nabi Sulaiman. Walam yakul hadza min karamati. Nabi Sulaiman tidak mengatakan ini merupakan kemuliaan. Aku raja, mulia, disegani banyak rakyatku. Aku mau apa saja bisa, terserah aku. Ya, seakan-akan kemampuannya pun dari dirinya, bukan dari Allah. Kama dzakara Qarun wa qauluhu, diulangi lagi perkataan Qarun atasnya. Ini perbandingan. Kalau Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi, kalau Qarun tadi mengatakan inama utitu ala ilmin indi. Perbandingannya. Yani anna Sulaiman ra'a ma utitau min fadlillah. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman itu mengetahui bahwasanya yang diberikan kepada beliau adalah fadl dari Allah, karunia dari Allah Ta'ala alaihi wa minnatihi, dan juga anugerah Allah Ta'ala. Wa annahu ubtuliya bihi fasyakara, dan ini ujian bagi beliau, diuji dengan kemudahan. Makanya ujian itu ada dua, kemudahan dan kesusahan. Fasyakara, maka beliau bersyukur, Allah lulus dari ujian Allah. Adapun Qarun ra'a dzalika min nafsi wastihqaqi, dan Qarun memandang bahwasanya apa yang dimiliki itu dari dirinya atas upayanya, usahanya, jerih payahnya, ini merupakan haknya. Inilah perbedaan yang mencolok. Sama-sama diberi nikmat, satunya benar dinisbatkan kepada Allah, satunya menisbatkan pada dirinya. Kadzalika qaulu subhanahu. Begitu juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-54, ayat yang ke-50. Di sana Allah berfirman, wala in adaqnahu rahmatan minna imba didarra massathu ayaqulanna hadali. Wala in adaqnahu, maka dikala sungguh jika kami berikan kepadanya, kami berikan rasa kepadanya rahmatan, berupa rahmat, kesenangan, ya, rahmat minna dariku, dari Allah Ta'ala, min ba'di dharra masathu, dari setelah dia itu tertimpa musibah dharra, timpa kesusahan, layakulanna, maka dia sungguh akan mengatakan hadali, ini karena usaha. Tadinya ditimpa musibah, kemudian dia punya tim, katakanlah demikian, solusinya demikian, kita harus begini. Ya Allah, ternyata dengan solusi itu benar-benar musibah itu berlalu. Jadi kemudian mengatakan ini karena kecerdasanku, ini karena kemampuanku. Nah, inilah orang yang yaitu malah justru bukanlah di taufik Allah Ta'ala, malah ditelantarkan, dijauhkan dari Allah. Ai ana ahlu wa hakikun bih, aku adalah pemiliknya dan aku memang berhak untuk itu. Fah bisosi kadisosil malik, maka kekhususan yang diberikan kepadaku seperti kekhususannya seorang raja ketika diberi kerajaan. Namanya orang raja diberi kerajaan, dia terserah apa yang dilakukan oleh raja ini. Maka kemudian beliau jelaskan berikutnya, wal mu'min, adapun seorang mukmin, ya radalika mulkan li rabbi, seorang mukmin maka dia melihat, dia meyakini bahwasanya hal itu mulkan li rabbi, ini semuanya adalah milik Rabbnya, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun
yang ada di alam semesta ini miliknya Allah Ta'ala. Fadlan minhu, dan merupakan karunia dari Allah Ta'ala, man nabi ala abdi, yang Allah anugerahkan kepada hambanya, min ghairi istiqaqin min, tanpa adanya hak dari seorang hamba tersebut. Kita ulangi lagi. Kalau orang yaitu mendapatkan taufik, dia meyakini bahwasanya ketika mendapatkan nikmat itu bukan karena dia berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut, tapi karena apa? Fadilah dari Allah, karunia dari Allah, sedekahnya Allah. Tapi dikala dia itu mengatakan, "Pantes Pak, aku sudah mendapatkan ini, ini hasil jerih upayaku, jerih usahaku." Itulah, ya, dia malah justru akan ditelantarkan. Artinya dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang benar adalah semuanya adalah haknya Allah Ta'ala. Bal shadaqatan tasaddaqu biha ala abdi. Bahkan ini sedekah, sedekahnya Allah yang Allah sedekahkan kepada hambanya, pada hambanya. Ini penting pada jemaah, karena apa? Ini berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan keyakinan. Atau sebaliknya, walau alla yasaddaq biha, dan milik Allah, terserah Allah, haknya Allah. Kalau Allah tidak memberikan sedekah, tidak memberikan nikmat, itu haknya Allah Ta'ala. Orang berusaha semaksimal mungkin, kemudian ternyata tidak sukses, itu memang Allah belum memberikan kesuksesan. Bukan berarti kemudian rencananya itu salah dan yang lainnya. Mungkin rencananya tidak salah, memang Allah memberikan kesuksesan. Misalkan kalau diukur suksesnya tidak sampai 100%, mungkin hanya 50%. Allah sedang uji dengan upayanya. Kalau manau iya, sekiranya Allah menghalangi, ya Allah menghalangi darinya, lam yakun, tidak akan terjadi qad manau syai'an. Ya, ketika Allah sudah menghalangi, tidak akan terjadi sesuatu pun. Orang yang berusaha tidak salah. Memang tugas kita adalah usaha, ikhtiar, upaya. Namun yang menentukan adalah Allah. Ya. Kalimat ini tidak asing bagi kita para jamaah. Kita ini kewajibannya berusaha. Yang menentukan hasil adalah Allah. Ini tidak asing bagi kita. Dalam faktanya, dalam kenyataannya, coba tidak usah mandang orang lain. Ya. Kita pikir untuk diri kita, kapan ketika kita berusaha kemudian berhasil, dan kapan ketika kita berusaha kemudian gagal. Kenapa itu terjadi? Maka kembalikanlah ke dalam. Bisa jadi ketika kita berusaha kemudian berhasil, kita yakin bahwasanya memang Allah akan mudahkan usaha ini, dan kita minta pertolongan betul-betul kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah berikan hasil. Adapun kegagalan, bukan salah, perencanaannya sudah matang sekali, tapi kita bersandar kepada perencanaan tersebut. Sudah, kalau ini sudah, rencananya sudah matang, semuanya sudah clear, pasti kita nanti akan sukses. Karena bersandarnya bukan kepada Allah, kepada Allah. Jadi kepada jamaah, kalau Allah memberikan itu haknya, Allah menjaga juga haknya. Walahu yastahiqu alaihi, dialah Allah yang berhak atas. Baik, dalamnya syadalik, kalau seorang muslim, seorang mukmin itu belum punya keyakinan, persaksian semacam ini, ra'a fi alan mutahiqqan, maka dia ketika memiliki pendapat, pandangan bahwasanya kalau dia mendapatkan hasil itu memang haknya, itu memang miliknya, jabat nafsu, kemudian kalau sudah seperti itu yang terjadi apa? Dia akan kagum terhadap dirinya, ya, watawat bin nikmah, dia akan itu Allah melampaui batas terhadap nikmat, bahkan tidak mengakui nikmat dari Allah Ta'ala. Wa'alat biha, dan juga dia angkuh sombong, wastatalat ala ghairiha, dan dia akan meremehkan orang lain. Inilah ketika salah di dalam menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Ta'ala.
Maka nahaduha, maka yang menjadi bagiannya tinggal apa? Al-farah wal fakhr. Ketika dapat nikmat, dia gembira, senang-senang, foya-foya dan bangga. Ya, bahkan sering kita katakan orang ketika dapat nikmat salah di dalam bersyukur. Mengadakan tasyakuran, namanya tasyakuran. Tapi dia bukti bentuk tasyakurannya nanggap ini, nanggap itu, datakan itu. Ya, keluar biaya banyak. Ya, dia senang dan dia bangga bisa menunjukkan kesuksesannya. Nah, inilah orang-orang yang mana pada hakikatnya dia itu dibiarkan Allah Ta'ala, jauh dari Allah Ta'ala, bukan dekat dengan Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-9 dan 10. Allah berfirman, walain adaqnal insana minna rahmatan, mirip dengan yang sebelumnya dalam surat Fussilat. Dan sungguh jika kami berikan kepada manusia dari kami rahmah, ya, kalimatnya adalah adaqna, kami berikan rasa, artinya hanya sekedar rasa, tidak banyak, belum banyak nikmat yang Allah berikan, karena Allah memiliki nikmat yang banyak sekali. Tsumma naza'naha minhu, ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diberikan, tsumma naza'na, kemudian kami cabut Allah Ta'ala, innahu laya'usun kafur. Apa yang terjadi ketika orang sebelum nikmat kemudian Allah dicabut? Yang terjadi, orang yang menyandarkan nikmat kepada dirinya laya'usun kafur, dia putus asa, dia kufur nikmat, dia putus asa. Walain adaqnahu na'ma, adapun ketika kami beri kepada mereka na'ma berupa nikmat-nikmat, ba'da dharra massathu, setelah dia mendapatkan kesusahan, kesengsaraan, apa yang dikatakan la yaqulanna, bisa dia mengatakan dhahabas sayyi'atu anni, ya, telah pergi keburukan-keburukan ini dariku. Ini apa? Dariku, yaitu berkat upaya usahaku maka kesulitan sudah selesai. Dia tidak menyandarkan selesainya masalah dari Allah Ta'ala, tapi menyandarkan pada dirinya. Innahu la farihun fakhur, sungguh orang ini gembira lagi sombong, ya, karena tidak menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Ayolah ikhwah azani wa asallah. Maka dalam ayat ini menunjukkan adamahu bil ya'si wal kufr, maka Allah mencela hambanya orang-orang yang yaitu putus asa dan kufur. Indal imtihani bil bala, ketika diuji dengan ujian dan bala, yaitu musibah, diuji dengan ujian yang buruk, yang terjadi adalah ya'usun kafur, putus asa lagi kufur nikmat. Ini Allah mencelanya. Wabil farahi wal fakhr, namun sebaliknya dia merasa senang, merasa bangga indal ibtila'i bin na'ama, ketika diuji Allah Ta'ala dengan kemudahan. Dan kemudian dia merasa senang, merasa bangga. Ya, senang bangga artinya membanggakan dirinya, ya kan? Wastabdala bihamdillahi wa syukri wa sanai alaihi idza kasyafa 'alil bala, maka kemudian tergantilah yang seharusnya memuji Allah, mensyukuri Allah, menyanjung Allah, idza kasyafal bala, ketika bala itu sudah disingkap oleh Allah Ta'ala, qaulu, dia mengatakan dhahabas sayyi'atu anni, keburukan-keburukan ini telah pergi dariku. Ibaratnya apa? Ibaratnya bahwasanya ketika ada musibah, kemudian dia itu memiliki trik, memiliki cara, harus diginikan, kita upayakan ini. Dan memang benar terjadi dan sukses, maksudnya balanya hilang, maka dia menyandarkan pada dirinya. Kalau sudah menyandarkan pada dirinya, para jamaah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahu qala, kalau sekiranya orang yang semacam ini mengatakan Allahu adhaballahu as-sayyi'at anni birahmati wa mannihi, sekiranya orang ini mengatakan
Allah lah yang membuat hilang, yang menyelesaikan keburukan dariku dengan rahmat dan anugerahnya. Lama dumma ala dzalika, saya tidak akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mahmudan min. Bahkan mahmudan alaih, bahkan ini sesuatu yang terpuji. Ya, karena disandarkan kepada Allah. Walakin akan tetapi ghafala anil mun'im bikasfiha. Tapi orang yang dapat nikmat ini lupa, lalai ketika masalahnya sudah diselesaikan Allah Ta'ala. Wa nasabah dhahab ilaiha wa faraha wa fakhara. Dia menisbatkan perginya masalah itu kepada dirinya, jadi dia merasa senang, merasa bangga. Ya ikhwah, ini adalah gambaran beliau tentang penelantaran Allah Ta'ala. Hanya sekedar seorang itu salah di dalam menisbatkan, di dalam mengarahkan nikmat kepada diri, menunjukkan dia telah menjauhkan diri dari Allah Ta'ala, maka oleh Allah dibiarkan juga. Fa'idha alim Allah subhanahu wa ta'ala min qalbi abdi. Kiranya Allah Ta'ala dan Allah mesti tahu, Allah mengetahui bahwasanya ini ada di dalam hati seorang hamba. Fadzalika min a'dami asbabil khidlani wa takhallihi anhu. Inilah sebab yang paling besar, penelantarannya Allah dan dia tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ada hamba yang demikian dan Allah pasti tahu. Ya, itu yang menjadi sebab. Sekali lagi menjadi sebab. Allah tidak mungkin memberikan satu kemudaratan kecuali tanpa sebab. Pasti ada sebab. Fa inna mahallahu la tunasibu ni'mah al-mutlaqah at-tamah. Karena kondisi seorang seperti ini, dia tidak pantas, tidak cocok untuk mendapatkan nikmat yang mutlak, yang umum, tidak pantas. Nikmat yang sejati itu tidak. Kama atau qaula ta'ala, subhanahu berfirman di dalam surat yang lainnya, ayat yang lainnya dalam surat Al-Anfal ayat 22 dan 23. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wa inna syarrad dawabi 'indallahi, sesungguhnya seburuk-buruk dawab pada asalnya para jamaah ini secara umum makhluk, tapi secara khusus adalah mereka hewan, diarahkan kepada hewan, secara khususnya kepada hewan. Tapi dikatakan di sini inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah, kalau lebih katakanlah kerasnya hewan, ya, yang paling buruk di sisi Allah wal bukmu alladzina la ya'qilun, yang buta, yang tuli, itu orang-orang yang tidak pernah berpikir. Tapi maksudnya bukan hewan sebenarnya, manusia, tapi pakai istilah dawab. Ya. Karena kalau seorang itu tidak memakai hatinya untuk memahami, telinganya untuk mendengarkan, matanya untuk melihat yang benar, katakan adalah balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Maka katakan di sini yang paling buruk si Allah yang buta, yang tuli, yang tidak berpikir. Walau alimallahu fi khaira, kalau misalkan Allah mengetahui di dalam diri mereka ada kebaikan, asma'um, Allah akan berikan fungsinya, pendengarannya, penglihatannya diberikan, Allah Ta'ala diberikan. Karena secara fakta dia mendengar, dia melihat, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar, matanya digunakan untuk melihat. Apa mendengar, melihat? Lihat yang hak, lihat yang benar, hanya untuk keburukan saja. Walau asma'um, kalau sekiranya Allah berikan pendengaran pada mereka, la tawallau wa hum mu'ridun, mereka berpaling. Ternyata mereka berpaling, memalingkan diri. Ya, inilah yang Allah firmankan. Allah mengetahui seorang hamba yang demikian, bahasanya kalau boleh dikatakan secara bebas, dikandani gak dikandani podo ae, diberitahu dulu sama saja. Nek dikandani ngengkel,
gak dikandani bahasanya apa melunjak itu. Kalau dia diberi apa namanya diberitahu diingatkan bantah terus. Gak diingatkan tambah parah begitu demikian. Jadi itu susah. Ini hatinya orang yang melantarkan Allah Ta'ala. Fa'akhbara subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengabarkan di dalam ayat ini anna mahallahu ghairu qabilan li nikmat. Ini orang yang dia tidak layak untuk menerima nikmat. Orang yang demikian ini tidak layak menerima nikmat. Karena apa? Karena dia buta, dia tuli, tidak memikirkan untuk hal-hal yang hak. Kalaupun dia kemudian diberi itu, ternyata berpaling. Maka disebutkan oleh beliau dua. Wama adamil qabul, selain dia itu tidak menerima apa yang Allah berikan, fafihim mani'un akhar, ada pencegah yang lainnya, halangan yang lainnya, yamna'u wusula ilaihim, yang dia sampai kepada mereka. Apa itu? Wa huwa tawallihim wa iraduhum. Itu karena berpalingnya mereka, nyimpangnya mereka, idza arafuha wa tahaqqaquha, ketika mereka tahu, mereka memastikan hal itu. Jadi kalau dia itu buta tuli, otomatis dia itu akan banyak tersesat. Kalau dia tidak buta, tidak tuli, diberita yang benar, nyimpang sendiri. Ya sudah, berarti tidak menginginkan jalan yang benar. Yang tinggal satu paragraf para jamaah, kita selesaikan agak cepat. Wa yang bagi anak ulam, dan juga yang harus diketahui, kita ketahui tentang masalah ini, anna asbab al-khidlan, sebab penelantaran Allah ma'ibqa'in nafsi ala ma khuliqat alaihi fil asli, mana pada asalnya jiwa ini Allah ciptakan pada asalnya itu wa ihmalu wa tahliyatuha, pada asalnya ketika jiwa ini diciptakan maka yang punya potensi yang baik dan yang buruk ya. Asbabul khidlan inha wa fiha, maka sebab penelantarannya itu bisa darinya atau di dalamnya. Asbabut taufik, adapun sebab taufik minja lillahi subhanahu wa ta'ala la qabilatan lil nikmat. Kalau sebabnya taufik, kita ulangi lagi di sini. Allah menjadikan pada seseorang ini menerima nikmat. Menerima artinya dengan pemahaman yang benar. Kalau orang dapat nikmat semuanya mau, tapi pemahaman yang benar tidak semua. Asbabut taufik min wa min fadli, dan sebab taufik itu karena dari Allah dan karena karunia dari Allah Ta'ala. Wawal khaliqul yadi wa hadi, dialah Allah yang menciptakan ini dan itu, nikmat ini dan nikmat itu. Kama khalaqa ajza'al ard, sebagaimana Allah itu menciptakan yaitu tumbuhan yang ada di bumi ini. Hadi qabilatun lin nabat, maka ini tanah di bumi ini ya, ini tanah yang bisa menerima tanaman, artinya kalau ditanam akan tumbuh ya. Wa di ghairu qabilatin lahu, ada tanah ketika ditanami enggak bisa tumbuh, enggak bisa tumbuh. Wa khalaqa syajar, Allah menciptakan pohon. Hadi taqbalu thamarah, ada pohon yang berbuah. Wa hadi la taqbulu, ada pohon yang tidak berbuah ya. Ini perbandingan secara hissi, secara nyatanya demikian. Wa khalaqan nahlah, Allah menciptakan yang namanya nahlah, lebah. Qabilatan la ayyahruja min butuniha syarabun, Allah menciptakan dari lebah ini keluar dari perutnya berupa syarab, minuman yaitu madu. Mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam madunya. Makanya madu itu kan bermacam-macam. Adapun wazambur ghairu qabilin lidzalik, adapun kumbang itu tidak bisa mengeluarkan ini. Kumbang sama lebah itu apa bedanya? Ya, kalau lebah tadi, lebah bisa menghasilkan madu, kalau kumbang tidak bisa. Wa khalaqal arwah, Allah juga menciptakan ruh at-thayyibah, yang bagus, qabilatan lidzikri wa syukri, untuk selalu mengingat Allah, mensyukurinya. Wa mahabbati wa ijlali, mencintai Allah, mengagungkannya. Wa ta'zimi, dan mengagungkan juga. Wa tauhidi, dan mentauhidkan Allah. Wa nasihati ibadi, dan menasihati hamba. Nasihati. Ini Allah ciptakan ruh orang manusia yang seperti ini. Wa khalaqal arwah, juga Allah ciptakan ruh al-khabisa, yang khabis, yang buruk. Ghairu qabilatin lidzalik, tidak bisa menerima hal itu.
balidhi, bahkan sebaliknya, wa wal hakimul alim, dia Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Ayo ikhwah azaniyah rasulullah, inilah yang disampaikan oleh beliau tentang sebab-sebab al-khidlah. Sebelum kita akhiri, ada footnote di situ yang penting untuk kita sampaikan terkait dengan tambahan di dalam kitab Syarah Tahawiyah. Sebutkan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi itu menyebutkan, kalau ini kita bahas atau Khadlan sebagai pengantaran, dia mengatakan fa'lam anna asbabal khair, baiklah bahwasanya sebab-sebab kebaikan salah satu itu ada 3. Sebab kebaikan itu ada 3. Al-ijadu wal i'dadu wal imdadu. Ya, dalam footnote-nya disebutkan. Ya, orang mendapatkan kebaikan itu al-ijad adalah pengadaan atau penciptaan. Nah, orang akan mendapatkan kebaikan kalau dia itu ada, kalau dia diciptakan Allah Ta'ala, artinya ada manusia. Yang kedua dan ketiga ini nanti yang berbeda. I'dad wal imdad. Perlu ada persiapan. Siap tidak dia untuk menerima kebaikan? Wal imdad, dan kemudian imdad yaitu dia bisa memberi dah, atau menerima pemberian itu bisa atau tidak. Persiapan untuk diberi ini bisa atau tidak. Maka dikatakan oleh beliau fa ijadu hada khairun. Kalau masalah ijad, penciptaan, ini baik, semua orang itu pada asal diciptakan baik. Artinya semua manusia ketika Allah ciptakan, nas Allah Ta'ala, ya, alastu bi rabbikum, bukan rabbikum, qalu bala syahidna. Mereka semua mengatakan bahwasanya ya, kami bersaksi. Pada asalnya kita ini semuanya di dalam fitrah. Kullu maulidin ala yuladu alal fitrah. Fitrah itu baik. Fitrah itu adalah Islam, adalah suci. Ya. Maka pada asalnya itu baik semuanya. Lanjutan hadis dikatakan fa abawahu ayyuhawidanihi ayunasironi ya yumajisani, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Secara umum lingkungan yang akan membentuk dia jadi apa nantinya. Ada semuanya baik. Aslinya semuanya dalam keadaan fitrah. Ya. Wa huwa ilallah, dan ini ilallah, disandarkan kepada Allah. Jadi asal penciptaan fitrah itu adalah kebaikan, dan kebaikan disandarkan hanya kepada Allah. Maka ada i'daduhu wa imdadu. Begitu juga ketika orang itu yaitu punya persiapan, kemudian dia bisa memberikan sesuatu, maka ini juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan maksudnya anugerah, semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Dan catatannya di akhir, fa illam yahdus fihi i'dadun wala imdad. Kalau tidak terjadi yang kedua dan yang ketiga selain yang pertama. Yang pertama adalah penciptaan dalam keadaan fitrah, yang kedua adalah persiapan dan juga anugerah ini. Kalau itu tidak terjadi, orang nggak siap, ya, dia tidak mendapatkan anugerah, hasala fihi syarru, maka terjadilah namanya syar, lawan daripada khair. Namanya syar bisa babi hadal adami, karena dua hal ini tidak ada. Dia tidak siap untuk menerima kebaikan, dan dia juga tidak mendapatkan anugerah kebaikan tersebut. Alladzi laisa ilal fa'il, yang ini disandarkan kepada pelakunya. Ya, wa innama ilaihi itu, dan kepada Allah itu selainnya. Artinya kalau kepada Allah semuanya baik. Kalau kepada selain Allah Ta'ala, burukan-burukan itu datangnya dari selain Allah. Maka di judul awal dikatakan wadunub minasyaiton, dosa itu asalnya dari syaitan. Nah, dari situ para jamaah, kalau kita bicara tentang kebaikan demi kebaikan itu minallah, semuanya dari Allah Ta'ala. Tidak boleh bagi kita sedikit pun untuk mengatakan Allah memberikan keburukan, ya, Allah mendatangkan keburukan. Kalaupun Allah mendatangkan, memberikan keburukan, bukan tanpa sebab, pasti ada sebab. Dan ketika Allah memberikan keburukan, tidak murni berupa keburukan, tapi ada hikmahnya yang diyakini seorang mukmin demikian. Kalau manusia yang memberikan keburukan bisa jadi murni buruk, tidak ada hikmahnya sama sekali bisa.
Kalau Allah Ta'ala ketika memberikan keburukan itu berupa ujian, berupa musibah, itu pasti membawa hikmah yang besar. Ingatlah para jemaah, topik kita bacakan yang kuncinya tadi adalah terkait dengan sebab-sebab penelantaran Allah Ta'ala, maka lawan daripada sebab-sebab mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mudahan kita mendapatkan taufiknya dengan meyakini nikmat dari Allah Ta'ala dan kita bersyukur kepadanya, dan kita dijauhkan dari khadlan, dari penelantaran yang kita menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Ta'ala sehingga tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita semuanya berjalan di atas jalan yang hak, dan kita Allah Ta'ala untuk senantiasa istiqomah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum